Baik, nama saya Kade Arisa Diantara, NPM 097. Di sini saya akan membaca analisis lingkungan internal. Untuk melakukan analisis terhadap lingkungan internal suatu perusahaan, keunggulan bersaing tradisional seperti disebutkan sebelumnya tidak lagi banyak dibicarakan. Pembicaraan mengenai keunggulan bersaing perusahaan diarahkan pada pemahaman tentang yang A, sumber daya perusahaan, yang B, kemampuan, dan yang C, kompetensi inti. Oleh sebab itu, manajer tidak perlu lagi mempelajari dan mendalami secara menyeluruh komponen-komponen yang ada dalam perusahaannya. Setelah mengetahui komponen inti dalam analisa internal, manajer dapat mengidentifikasi faktor strategis mana yang perlu diamati secara serius melalui berbagai pendekatan dalam proses analisis internal. Yang A, sumber daya perusahaan. Sumber daya merupakan inti proses produksi perusahaan seperti halnya barang modal, kemampuan pekerja, keuangan, pemasaran, produksi, serta manajer yang berbakat. Sumber daya perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya yang berwujud tangible, yang merupakan aktiva perusahaan yang dapat dilihat, disentuh, atau dihitung. Yang kedua yaitu sumber daya yang tidak berwujud, intangible, yang meliputi hak properti intelektual seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta hingga sumber daya manusia dalam kaitannya sebagai bagian dari masyarakat dan subjektif seperti jaringan kerja, budaya, organisasi, dan reputasi perusahaan. Yang B, kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan adalah kapasitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang terintegrasi untuk mencapai apa yang diharapkan. Sejumlah pengetahuan manusia dan modal merupakan salah satu kemampuan perusahaan yang paling signifikan dan merupakan akar dari segala keunggulan bersaing. Yang C, kompetensi inti. Kompetensi inti atau core competence yaitu sumber daya dan kemampuan perusahaan yang merupakan sumber keunggulan bersaing perusahaan terhadap pesaingnya. Beberapa jenis sumber daya dan kemampuan menghasilkan kompetensi karena mencerminkan bidang persaingan di mana perusahaan tersebut lemah jika dibandingkan dengan pesaingnya. Dengan demikian, beberapa jenis sumber daya dan kemampuan dapat mengakhiri dan mencegah pengembangan kompetensi inti. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nitya Arisnawati. Saya Igustia Yuniti Arisnawati, NPM 17321221103. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai pendekatan bidang fungsional. Jadi pendekatan bidang fungsional merupakan pendekatan yang paling sederhana dan mudah, oleh karena itu pendekatan ini paling banyak digunakan, dengan demikian menjadi model yang paling populer. Menurut pendekatan ini, kompetensi perusahaan dapat dilihat pada berbagai fungsi bisnis, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, fungsi produksi dan operasi, fungsi penelitian dan pengembangan. Fungsi pemasaran dalam suatu perusahaan adalah menyampaikan atau memindahkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen melalui saluran-saluran yang telah ditentukan. Adapun beberapa daftar faktor kunci pemasaran. Yang pertama, pangsa pasar dan segmentasi pasar. Yang kedua, ada bauran produk dan jasa. Yang ketiga, ada jasa purna jual yang efektif. Yang keempat, citra masyarakat terhadap perusahaan dan pembentukan loyalitas. Yang kelima, periklanan yang efektif. Yang keenam, strategi harga yang efektif untuk produk dan jasa. Yang ketujuh, ada jalur distribusi yang efisien dan efektif. Selanjutnya, fungsi keuangan. Jadi analisis keuangan perusahaan membantu memperlihatkan kelemahan dan kekuatan dalam bidang fungsional lain dari sudut pandang operasi dan strategi. Dalam hal apapun, jika suatu perusahaan atau subunitnya dinilai untuk mengambil alihan proses penilaian keuangan itu sendiri, perlu dilakukan sebagai tambahan pada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan tersebut. Jadi, penilaian kekuatan dan kelemahan perusahaan tergantung pada pendekatan analisis dan penafsiran terhadap angka-angka yang nyata. Selanjutnya, beberapa faktor keunggulan strategis yang utama dalam keuangan dan akuntansi, yaitu perencanaan keuangan, modal kerja, dan prosedur
penganggaran modal yang efisien dan efektif. Yang kedua, sistem akuntansi untuk perencanaan, anggaran biaya, laba, dan prosedur audit yang efisien dan efektif. Yang ketiga, total sumber daya keuangan dan kekuatannya, likuiditas, leverage, profitabilitas, aktivitas, dan arus kas. Yang keempat, biaya modal yang rendah dalam hubungannya dengan industri dan para pesaing. Yang kelima, ada kebijakan penilaian persediaan. Yang terakhir, ada hubungan yang bersahabat dengan pemilik dan pemegang saham. Baik, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nitya. Saya Niwayan Megai Pratiwi, NPM 124. Yang C ada fungsi sumber daya manusia. Tugas utama manajer sumber daya manusia adalah menempatkan karyawan yang tepat pada tempatnya yang tepat. Jika penempatan sumber daya manusia tidak tepat, maka sumber daya manusia tersebut akan bekerja secara tidak efektif dan efisien. Dan ini akan mempengaruhi keunggulan bersaing perusahaan. Tugas lain dari seorang manajer sumber daya manusia adalah merekrut dan mempertahankan karyawan dan manajer yang berkualitas tinggi, sangat produktif, dan setia. Faktor internal sumber daya manusia yang pertama itu ada karyawan berkualitas, yang kedua ada struktur organisasi dan suasana yang efektif, yang ketiga ada biaya buruh yang rendah, yang keempat sistem manajemen yang strategis, yang kelima hubungan yang efektif dengan serikat buruh, yang keenam ada sejarah perusahaan dalam mencapai tujuan, yang ketujuh pengaruh terhadap badan pemerintah, yang kedelapan citra dan pertis perusahaan, yang kesembilan ada ukuran perusahaan dalam berhubungan dengan industri, yang terakhir ada kebijakan hubungan kerja yang efisien dan efektif. Yang D, fungsi produksi dan operasi. Para ahli di bidang operasional akan memusatkan perhatian pada pengambilan keputusan mengenai kapasitas pabrik, layout pabrik, tata letak mesin dan peralatan, proses manufaktur dan proses produksi, dan menetapkan berbagai kebijakan persediaan, baik bahan baku, bahan penolong, bahan jadi, dan berbagai persediaan lainnya. Sehingga persediaan yang ada sejalan dengan kelancaran operasi perusahaan yang tidak mengalami kekurangan dan juga mengalami kelebihan. Sejumlah faktor untuk menganalisis manajemen produksi dan operasi. Yang pertama itu ada kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar, yang kedua ada ketersediaan bahan baku yang mencukup, yang ketiga ada lokasi fasilitas dan kantor yang strategis, yang keempat sistem pengendalian dan persediaan yang efektif dan efisien, yang kelima ada peralatan dan mesin yang efektif dan efisien, yang keenam integrasi vertikal atau hubungan pemasok yang efektif, yang ketujuh ada kantor yang efisien dan efektif, yang kedelapan biaya operasi total yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya total pesaing, yang kesembilan ada fasilitas yang efisien dan efektif, yang terakhir ada prosedur yang efisien dan efektif, rancangan penjadwalan dan pengendalian mutu. Yang E itu fungsi penelitian dan pengembangan. Ada dua alasan yang utama mengapa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi penting sebagai keunggulan bersaing perusahaan dan harus menjadi pertimbangan manajer, yaitu dengan R&D. Perusahaan dapat menciptakan produk baru, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam proses mendapatkan keunggulan biaya. Proses penelitian dan pengembangan umumnya berlangsung secara bertahap melalui penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan komersialisasi. Daftar faktor yang dapat dianalisa di bagian penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu ada kemampuan pengembangan bagi rekayasa produk. Yang kedua ada laboratorium dan fasilitas pengujian yang lengkap. Yang ketiga ada kemampuan penelitian dasar di dalam perusahaan. Yang keempat peningkatan dalam penggunaan material lama dan baru. Yang kelima ada keistimewaan dalam desain pengolahan dan
perbaikan. Yang keenam, teknisi dan para ahli yang terlatih dan berpengalaman. Yang terakhir itu keistimewaan dalam mendesain produk. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Saya Nikadi Arianti Swastika, NPM 128. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dari Mega. Identifikasi faktor internal, pendekatan value chain. Value chain analysis adalah proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk. Kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Value chain analysis merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan kata lain, dengan melihat ke dalam kegiatan internal, analisis ini mengungkap di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Berikut langkah jika value chain analysis yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengandalkan diferensiasi produk atau jasa. Hal ini dikarenakan fitur yang lebih banyak dan pelanggan lebih puas dengan produk atau jasa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehingga tingkat peminat lebih tinggi. Mengidentifikasi kegiatan penciptaan nilai pelanggan. Setelah mengidentifikasi semua kegiatan, manajer harus fokus pada kegiatan-kegiatan yang paling berkontribusi untuk menciptakan nilai pelanggan. Selanjutnya, mengevaluasi strategi diferensiasi untuk meningkatkan nilai pelanggan. Manajer dapat menggunakan strategi berikut untuk meningkatkan diferensiasi produk dan nilai pelanggan, yaitu menambahkan fitur produk, fokus pada layanan pelanggan dan responsif, meningkatkan kostumisasi, menawarkan produk komplementer. Selanjutnya, mengidentifikasi diferensiasi terbaik yang berkelanjutan. Biasanya, keunggulan diferensiasi dan nilai pelanggan akan menjadi hasil dari banyak kegiatan yang saling terkait dan strategi yang digunakan. Kombinasi terbaik dari mereka harus digunakan untuk mengejar keuntungan diferensiasi yang berkelanjutan. Porter Value Chain berfokus pada sistem dan bagaimana input diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen. Menggunakan sudut pandang ini, Porter menggambarkan rantai kegiatan umum untuk semua bisnis, dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer dan dukungan. Hasil analisis lingkungan internal. Melalui analisis lingkungan internal, perusahaan akan dapat menentukan apa yang dapat dilakukannya, menyangkut tindakan yang dimungkinkan oleh sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti yang dimiliki. Penyusunan terhadap apa yang dapat dilakukan perusahaan dengan apa yang mungkin dilakukan perusahaan untuk mengembangkan strategi, intent dan strategi mission, serta penciptaan strategi pencipta nilai. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sebuah perusahaan pada dasarnya adalah mencoba menggali suatu keunggulan bersaing dari perusahaan tersebut. Proses identifikasi ini akan menunjukkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan pesaing. Untuk memperoleh suatu keunggulan bersaing, perusahaan harus menganalisis sumber-sumber daya yang dimiliki untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatannya dalam rangka membangun suatu kemampuan untuk mencapai keunggulan tersebut. Yang menjadi fokus utama sekaligus sebagai alasan pentingnya dalam analisis lingkungan internal ini adalah upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan merupakan suatu kondisi perusahaan yang mampu melaksanakan semua tugasnya secara baik karena memiliki sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau yang ingin dilayani oleh perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.